Halo guys, welcome back to Jogteng RC Track. Hari ini kita bakal lanjut di back yang keempat. Back yang keempat dari pagi, siang, sore, malam. Karena sambil bikin video, jadi kita nggak bisa cepet-cepet. Kita keluarkan alat sakti kita. Di back yang keempat kita bakal lanjutin buat bikin diferensialnya ya. Kita pasang diferensialnya, bukan bikin ya. Kita bakal pasang diferensialnya. Ini ada juga yang harus kita buka di back yang keempat. Ini ada suspension mount ya yang akan nempel di atas outdrive-nya. Oke, monggo. Ini pasti ke sini dulu deh ya buat buang ini. Lalu kemudian kayak butuh beli tray lagi ya. Ini dari back sini ya. Ini kita gabungin di sini. Terus kemudian ada shaftnya nih. Shaft depan dan shaft belakang ya. Shaft depannya lebih pendek. Berarti artinya jarak depannya lebih pendek daripada jarak belakangnya. Jadi motornya agak ke depan ya. Kita buka juga. Oke. Mana bagiannya? Ini kita cek dulu bagian depan sama belakang nih. Ini karena dia dapatnya gearboxnya ada yang plus 2 nih. Nah, ini ada yang plus 2. Ini untuk gearbox belakang. Ini adalah gearbox belakang. Lalu kemudian ada yang plus 2. Ini ada tulisannya ya, plus 2 nih. Tuh, plus 2. Nah, sekarang kita cek dulu. Gearbox yang dia suruh adalah bagian depan itu adalah front gearbox lower. Ini bagian bawahnya. Terus ini depan semua apa sama belakang ya? Kita cek dulu ya. Depan, dia depan sama belakang nih, back 4. Membedakannya yang depan tidak ada lubangnya. Lowernya. Oke. Mbak sampai lupa sendiri. Lower front. Ini kita buka dulu aja ya. Oh, ini plus 2. Oh, ini plus 2 sama plus 2 nih. Ini kita gabungin nih. Nah, ini ada tulisannya nih. Ini ada plus 2 sama plus 2. Jadi biar nggak salah ya. Terus yang ini 0. Ini juga nggak ada tulisannya, 0 juga berarti. Dan ini juga nggak ada tulisannya. Oke. Ini yang bagian depannya. Bagian depannya yang segitiga gini ya. Bagian belakangnya yang kotak. Ini ya. Nah, ini plus 2. Nah, kita pakainya yang mana? Pakainya yang mana? Kita cek dulu nih. Di gearbox ini. Di setup sheetnya. Karena dia dapat gearboxnya. Ini diff height-nya dia pakai yang ini, chamber, gearbox-nya dia pakai plus 2. Jadi belakangnya pakai plus 2, depannya pakai 0 gitu ya.
Jadi belakangnya pakai yang plus 2. Mana tadi plus 2? Oke, berarti yang 0 ini kita simpan, kita nggak pakai. Ya, kita pakai plus 2 sama 0. Gitu ya, ikut sama speknya. Ini apa nih? Oh, punya siapa lagi nih? Oh, Rally. Siap. Anyar lagi. Oh, berapa? 32. Avion. Lagi diskon ya? Siap. Oke. Rakit. PTG. Oke, ini plus 2 belakang. Yang depan tadi udah kita simpen ya. Udah kita simpen yang bagian belakangnya. Nah, ini untuk belakang, ini untuk depan. Oke, sekarang kita lihat di bagian depan. Ini kita geser dulu. Sini aja nih taruh. Wah, ini buat rally. Tuker bugi nanti, tuker bugi. Ini buat bugi loh, dua-duanya kan. Oh iya, tuker bugi ya. Iya, ntar ya buginya mana? Buginya mana? Oh, bugi di rumah. Ya wes. Ya ntar pas bawa buginya ntar tukar, itu jadi masuk ke bugi. Oke, kita ambil dulu nih kitnya. Nah, ini yang agak mbah sebel dari cara buku yang rakit dari kit yang pertama tuh kayak gini nih. Dia suruh tuh begini tuh. Nah, masukin sini. Yang belakang masukin sini. Gitu. Cuma kan SIM-nya jadi copot-copot tuh. Ntar begitu kita mau ngangkat yang ini, yang belakang yang copot. Udahlah, kita kerjain sesuatu. Yang belakang copotin dulu biar nggak ada yang lepas ya. Sekalian aja udah begitu tuh. Ada tuh, ambil. Tuh, SIM-nya jadi pada ada yang copot. Ini 4. Nah, ini dia satu jatuh nih. Terus dia itu 3x8 M 3x8 4 pieces 3x8 8 tuh yang ini nih 1 2 3 4. Oke, kita pakein grease lagi ya, pakai gemuk biasa ini sebenarnya. Satu. Seperti biasa, jangan dikencengin. Copotin dulu armnya. Ini sebenarnya bukunya agak ngeselin ya, karena dia bikin tuh jadi kayak kurang bisa dituin. Tadi di step yang 1 kan armnya suruh pasang situ, cuma kan belum selesai gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, punyamu. Itu pasang di mana? Rally. Hah? Edan bos, seper 12 pakai 160 ampere. Orang-orang sini udah pada rada-rada nggak waras ya, seper 12 mau dipasangin 160 ampere. Oke, ini pasang.
Oke, silang jangan langsung kenceng ya. Silang. Oke, setelah bagian depannya kita pasang, ini kita ada tugas untuk memasang mountnya. Nah, mount yang bagian depan 92457 ini ada kodenya, ada kode partnya. Yang depan itu adalah kita baca nih di sini 92537. Berarti yang ini. Nah, ini sering hotel. Kemarin di B84 yang itu yang sebelumnya. Nah, ini Mbah udah bikinin lagi nih, ada temen yang bikin. Ini dari CNC. Jadi untuk posisinya itu sama persis gitu ya. Posisinya sama persis, tidak ada geser sama sekali. Cuma dia lebih besar gitu sehingga tidak gampang coak. Itu makanya kita bikinin dari CNC. Ini kemarin problem banget, jadi kita simpan saja. Nah, sekarang kita baca lagi. Ini di bagian tengah, ini kita diminta pasang yang bagian tengah. Jadi fix yang kemarin Mbak bilang bahwa nanti dibikinnya akan dibikin toe in. Jadi secara arem nanti sudah toe in, jadi dia steeringnya banyak. Jadi kalau masang tengah ini bebas ya, jadi pasang nggak usah ngeliatin titiknya karena tengah. Kalau tengah mau gimana aja sama aja, nggak ada bedanya. Oke, kita pasang balik lagi armnya. Jangan sampai salah, kiri kanan. Shimnya 1 dan 2. Nah, ini dia yang kita pasang, yang kita ganti dari si standarnya. Kenapa langsung diganti? Yaitu alasannya karena standarnya gampang coak. Lalu kemudian ada bumpernya. Ini bumpernya kita pasang. Oke. Ini berarti untuk yang belakang. Kebaca. Ini untuk yang depan. Lalu kemudian bautnya adalah 3 kali 20 mm, berarti panjang sekali ya. 3 kali 20 mm. Oke, kita cek dulu sekalian. Cara gampangnya adalah yang bagian belakang nanti kita pasang di sini 3 kali 20 meter. Jadi 3 kali 20 meternya disediakan sebanyak 4 piece. Kita cek dulu 1 2 3 4. Oke. Satu lagi. Aku disuruh beli cat. Beli cat di mana? Ya, aku disuruh beli cat nih. Pepet, aku bilang angguran gue apa sih marketplace nomor coba. Terus karena kamu nggak ada, aku yang disuruh beli. Tak tolong onton. Kenapa aku? Apa salahku? Rekor. Oke, seperti ini ya. Jadi depannya udah kepasang.
Lalu kemudian setelah ini terpasang, nextnya dia suruh pasang ini. Nah ini dia nih. Ini sama persis. Associated-nya menghadap ke arah atas. Biar apa? Biar keren dong. Oke. Oke. Kiri kanan ya, jangan langsung dua-duanya barengan. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Oke. Lalu yang depan kita pasang diff-nya 30K. Oh belum ya, kita lihat dulu. Oh ininya dulu nih. Depannya pasang yang pendek. Lalu kemudian ada drumnya. Drumnya dipasang. Setelah drumnya dipasang, pasang ini dan pasang pinnya. Oke, setelah terpasang pinnya, kita pasang biru-birunya nih, yang pembuat kerennya dia. Oke, sebelumnya hampir udah lupa. Jadi ini harus dikasih black grease. Ya. Dikasih black grease di bagian dalam sini. Supaya pinnya tidak copot. Oke, setelah seperti ini kita masukin ke bearing. Jadi kita ada bearing di sini. Aduh, hampir aja copot. Nah, bearingnya model seperti ini nih, model yang ada kuncupnya. Nah, cuman kita cek lagi. Bagian depan itu kita akan pasang, yang dipasang adalah bagian depan itu ketinggian. Ini cek lagi ya di fake. Jadi seringkali kita harus mondar mandir bolak balik ke bagian belakang untuk lihat setupnya supaya sesuai. Memang agak menyulitkan karena dia ada dua versi, ada satu di karpet, ada yang satu di dirt. Nah ini kita ngeceknya gini, di fake. Nah di fake-nya 0. Jadi depan itu kita pakai 0, 0 itu berarti yang tengah-tengah. Ya, kita cari 0, A1, A0, A1, A0, A3. Jadi depan itu pakai A, belakang itu pakai yang enggak ada tulisannya. Jadi depan itu pakai A, belakang itu enggak ada tulisannya nih, cuman tinggal angka doang 0, 1, 2, 3. Tapi kalau yang depan itu ada tulisan hurufnya, itu untuk depan. Nah karena 0 kita pakai yang 0 begini. Oke, 0 begini, 0 ada tanda panah atas, jadi kita akan pasang tanda panahnya ke atas seperti ini.
Oke, seperti ini, oh kebalik ya, balik. Nah ini 0 begini, ini biar gampang aja ya. Nah terus ininya juga carinya 0 juga, 0 0. Nah diferensialnya yang 30K depan ya, depan 30K kita pasangin shim. Jadi ada shim di dalam, kiri kanan. Nah setelah shim baru bearing. Bearingnya seperti biasa kiri kanan, dan yang ada warna birunya itu sealnya adanya di area luar. Seperti biasa, kalau di bagian yang plastik agak sulit, jadi kita harus sedikit diketok, tapi ketoknya pelan ya, ketok pelan supaya dia masuknya ngeplak. Nah biasanya untuk lebih mempermudah lagi, Mbah pakai model tang seperti ini. Jadi kiri kanan diketoknya barengan, kiri kanan. Oke, sudah masuk. Untuk di bagian depan nanti kita pasang diff-nya itu ke arah sini. Jadi diff-nya di sebelah kanan. Nah sebelum kita pasang, kita masukin yang tadi 0 ini. 0 itu berarti sebelah bawah ya. Jadi depannya diff-nya pendek. Gitu. Let's kurang masuk. Oke. Oke, berjalan lancar. Lalu kemudian yang bagian sini ya. Yang bagian sini tadi belum selesai, baru bagian ininya aja. Kita ambil batang ini. Lalu kemudian ini ada satu shim kecil. Itu kita masukin. Dia model kayak gini nih shimnya. Lalu kemudian ini bearing. Setelah bearing kita masukin diff-nya, diff fake-nya. Lalu setelah diff fake-nya yang kita masukin, yang berikutnya lagi adalah bearing lagi. Bearing yang model ada topinya gini. Nah, setelah bearing lagi, maka kita tinggal masukin ini, cuman ini ada lubangnya. Oke. Nah, lubangnya kita pasin. Jadi lubang ketemu lubang. Nah, setelah lubang ketemu lubang, ini tinggal kita kasih set screw 4x5. Ini. Dan sebelum kita masukkan set screw-nya, bagian ini adalah bagian hal yang paling penting. Jadi teman-teman harus kasih thread lock. Ini benar-benar sangat-sangat penting, jangan sampai kelupaan. Karena kalau kelupaan akibatnya cukup fatal kalau lepas.
Nah, ini dia bisa masuk sampai ke dalam karena tadi ada bolongannya. Oke. Kita masukin 0 paling bawah. Kita cek dulu pergerakannya. Oke. Sangat baik, sangat lancar. Nah, biasa kalau di buku memang tidak ada keterangannya. Cuman seperti biasa kalau Mbah kasihin grease, kasih gemuk. Gemuk hitam. Cuma di bukunya sih nggak ada ya. Dia nggak ada keterangan untuk ngasih grease. Cuman udah jadi kebiasaan aja kita pakein grease. Oke, tinggal ditutup ya. Ingat ya pakai yang depannya depannya segitiga modelannya. Oke, ngeplak. Sepertinya pendek banget ya ini ya jaraknya ya. Tapi ya memang benar udah tuh 38 mili di sini. Nanti kita nggak tahu. Oh iya dong, ganti dong. Kalau aku sih biasa bukan ganti, nambah tapi ya. Gimana? Bahaya. Bahaya ketahuan. Titipin sama Alan. Oke, seperti ini. Tinggal tutup. Dia kasih M3 kali 12 mm sebanyak 4 pieces. Sebanyak 4 pieces. Kasih grease. Sedikit aja dulu ya. Oke, kasih lagi. Satu lagi. Sambil dicek. Oke, pergerakannya sangat smooth. Sangat lancar ya. Enak banget. Oke, putar. Silang ya, jangan langsung dikencengin. Kenapa? Kalau langsung dikencengin nanti dia miring. Miring tuh dia tidak lurus. Jadi nggak benar-benar ngeplaknya bareng gitu. Karena kalau dia 4 baut kita harus ngeplaknya bareng-bareng supaya dia tidak twisting gitu ya. Oke, cekit cek lagi.
Cek lagi, cek bagian sini, kita putar. Oke, berputar dengan sangat baik, kiri kanan, diff-nya juga bergerak dengan sangat baik. Very good. Cukup. Sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Nah, untuk yang bagian belakang, ini masih bagian depan, kita pindah bagian belakang. Nah, ini step belum ke belakang ya. Ternyata ini dulu dia suruh pasang dulu nih. Padahal tadi dibolak-balik, agak ribet. Langsung foto aja, kirim grup. Dua setengah ya. Hah? 2,5. 2,5 M. Nah, ini biar nggak copot nih ya, langsung dipasang ini nih. Padahal tadi ya itulah agak sulitnya ngerakit associate bukunya sih, manualnya. Jadi harusnya kalau menurut Bah ini ngasihnya belakangan gitu, harusnya pasang diff-nya dulu baru pasang armnya gitu. Kalau menurut Bah siapa tahu aja associate denger gitu. Terus baru ini pasang ininya pakai baut 3x6. Ini 3x6 bentuknya adalah yang atas yang belakang M3x8, atasnya M3x6. Atasnya M3x6, bawahnya M3x8. M3x8, M3x6 dengan kepala yang flat head. Ya gitu, sakarepmu itu paling bener. Nek Alan yang bikin mendingan sakarepe Alan wae. Nek ora sakarepe dhewe elek. Hah? Ungu. Nah, iki biru. Iku ku. Aldi kan yang di Pantura nih Aldi. Cafe Kopang. Oke. Sudah yang depan nih jadi udah nggak copot nih itu kalau kita bolak-balik. Sekarang yang belakang kita pasang ini ya, berarti bagiannya sini. M3x8 4 pieces. 1 2 3 4 pieces. Nah, maksudnya tuh gini, jadi nggak dipasang dulu armnya, karena kalau masang arm terus kita masang baut ini kan nggak bisa gitu, ntar copot-copot semua gitu. Makanya di bukunya ini menurut Bah agak
agak aneh cara rakitnya itu, kayak nggak reasonable gitu, nggak masuk akal. Walaupun ya ngerti lah ya, maksudnya secara kita baca bener, cuman kalau dipraktekin kan sebenarnya sulit gitu. Ini kan kita masang di bawah, nah, terus kita baru nancepin satu, belakangnya masih lepas, kan belum kepasang. Jadi secara aslinya tuh nggak bisa dilakukan hal seperti kayak gitu gitu. Akeong Team Associated ya, pasang lagi belakang. One more, this is the last bolt. Oke. Oh, kalau gini kan masangnya gampang, tapi kalau ada armnya kan jadi susah. Ya mendingan sekalian armnya copotin dulu gitu. Oke. Ini silang ya. Silang, silang, silang. Okay, after this is finished, langkah selanjutnya kita disuruh masang. Ini sudah, ini dia nih. Bagian ini part numbernya 92540. Ini bener ya, sama ya, 92540. D, kita beneran disuruh bikin ini tuh anti squat, dan memang ke dalam. Jadi sebenarnya toe-nya itu dia mau ngecilin toe-nya itu mungkin sekitar, toe-nya itu berarti sekitar mungkin 0 kali ya. Nah dia bilang 0,5 miring ke dalamnya. 0,5 nih yang udah lepas dulu tuh, 1 0,5 ini kita ambil, 0,5 miring. Oke, fix ya. Jadi toe-nya dikecilin sama dia supaya mobilnya bisa lebih rotating. Kalian ini yang atasnya ini seperti ini, maka kita taruhnya di bagian bawah dalam. Jadi nanti dia akan anti squat, dan selain anti squat dia juga akan mengecilkan toe. Secara logikanya akan seperti itu. Oke. Salah, yang satu salahnya. Salah pasang, salah arah ini ya. Tuh, masuk ke situ seperti ini ya. Semoga teman-teman kelihatan dari videonya. Oke, setelah pasang insert mountnya, kita balikin mobilnya, lalu kemudian armnya kita pasangin. Ini yang L itu kiri, left, dan ini yang R
Dan itu kanan. Insertnya sesuai manual, kita belum nurunin insertnya. Tapi kalau dari setupnya mungkin dia memang ngejar bukan dari wheelbase. Jadi wheelbase-nya itu adalah untuk stability-nya. Nah, terus kemudian dia nyari rotatingnya dari toe-nya yang dikecilin sama dia. Oke, dan tetap dia bikinin anti squat. Jadi belakangnya dibikin anti squat, gitu ya. Armnya tetap anti squat, dibikin seperti ini. Mungkin dia ngejar supaya off throttle-nya bisa lebih cepat dan on throttle-nya bisa agak anteng. Terus ini seperti biasa tulisan Indah Associated ini. Lalu kemudian baut super panjang tadi mana? Oke, ini dia. Baut super panjangnya tadi. Kita pasang lewat sini. Jadi dia floating ya, dia nggak nempel sama. Oh sorry. Sebelum ini kita pasang bumper belakang dulu. Selesai bumper belakang baru bautnya M3 kali 20 meter. Yo. Aduh, anjing keguling. Kita tolongin dulu yang keguling. Baru kita lanjutin lagi. Oke, seperti itu. Jangan dikencengin dulu ya, seperti biasa. Udah nggak bosan-bosan buat ngingetin. Jadi kalau nggak diingetin, teman-teman lupa. Oke. Oke, kita cek remnya semua bisa jatuh free. Ya, seperti biasa kalau yang teman-teman yang udah sering nonton kontennya Mbah, ini wajib ya. Jadi gerakannya nggak ada berlebihan dan remnya langsung jatuh seperti ini. Kalau teman-teman yang udah sering ngikutin konten Mbah, yang udah sering nonton dari awal, pasti teman-teman tahu karakteristik kit-kit bikinan Mbah semuanya harus bisa benar-benar armnya bergerak super berbebas ya. Lalu kemudian langsung ke step yang ketujuh, itu adalah bagian ini. Dia suruhnya adalah ininya dulu. Oke, kita ikutin aja ya, kita ikutin dia maunya apa. Drumnya kita masukin. Black grease. Mas Guntur ditanya itu berapa? Itu. Ya itu belakangmu. Ya dari ada. Lepas nggak tuh 2 juta? Apa? Beda sih, dia dari 418. Bedanya upper deck-nya doang nggak ada. Punya aku. Spare part-nya ada tapi di Amerika, di Indonesia nggak ada.
Oke, setelah itu lanjut adalah ininya. Oke, kita taruh dulu. Lalu kita ambil ininya, ini ada nih. Number shown on top on button on the insert after insertion should match the height insert kit setup 0. Nah, kalau dia tulisannya kit setup 0, kita cek lagi di sini. Ya, yang bagian belakang nih. Dia suruh gearboxnya sudah plus 2, axle height-nya 0. Oke, bener ya. Axle height-nya 0. Kenapa? Karena gearboxnya sudah plus 2. Jadi gearboxnya sudah lebih tinggi dan axle head-nya dia kasih 0. Oke, kita ambil yang 0 lagi. Nah, ini ya, angkanya di sini, di bagian sini 0. 0 ketemunya sama 3. 0. Lalu number show on the top and bottom of the rear insert after insertion. Oke. Jadi kalau angkanya di atas itu artinya 0 gitu ya. Kalau angka di bawah berarti artinya 3 gitu. Jadi kita baca angka yang di atasnya. Cara bacanya gitu. Menurut buku manual, bukan menurut Mbah Dukun. Oke. Ini SIM-nya dimasukkan kembali. Ini lurus. Tebelnya sama kiri kanan. Oke, nggak ada pemberitahuan. Seperti ini. Lalu kita masukin ininya dengan lubangnya supaya nanti si baut ini masuk. Dan pemberitahuan kembali buat semua yang merakit, jangan lupa untuk memberikan thread lock di bagian ini karena ini adalah bagian yang sangat-sangat krusial. Oke, dipastikan masuk ke lubangnya dan sampai ke dalam. Oke, like this. Sangat pas ukurannya, tidak bergerak. Ingat nolnya di arah atas karena perintahnya adalah 0. Ini sisa 1. Jangan sampai salah masang tadi kode partnya 88 yang paling belakang. Oke, ini yang tadi berarti ya, pan yang udah kita ganti. Kita taruh sebelah sini aja biar nggak ngerempongin. Setelah itu kita pasang diff-nya. Nah, diff yang belakang, balik dulu, udah main ngelengkapin perintah aja. Udah pasang sini baru baca buku ya. Emang suka ngawur ya Mbah Dukun ya. Ini pasang ini SIM-nya. Oke. Ternyata di bagian sini ada satu perintah untuk menambahkan sebuah SIM. Oke. Baru dipasang ininya.
Oke. Beres, angka nolnya di atas. Nah, arah div-nya masukin shim. Setelah masukin shim, masukin, aduh, shimnya ada yang jatuh satu. Shimnya satu, stay by shimming the div with one shim or either the side. Jadi disuruhnya satu aja shimnya. Kalau memang nggak ngepas, nanti dia bilang baru silahkan tambahkan satu, dia ada kasih. Jadi memang ada dikasih spare buat shimmingnya ya. Ini tang saktinya. Oke, rata ya. Lalu kemudian disknya itu ada di sebelah, gearnya sebelah kiri ini. Nah, sebelum itu kita masukin, kita ambil lagi ininya yang angkanya 0 sama 0 sama 0, kita pasang 0 dan 0, dan angka 0 nya itu kita pastikan ada di sisi atas. Jadi caranya gitu ya, 0 nya ada di sisi atas. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti itu bisa ngerusak dia punya gearnya. Gearnya bisa rusak. Cek dulu. Cek putarannya. Mantap, cadas. Kasih lithium grease. Pakai grease apa, grease hitam atau lithium grease, sebenarnya mirip-mirip lah ya. Kalau lagi nyetir juga sebenarnya nggak bisa berasa sih. Sebenarnya sama-sama bagus ya, lithium grease sama black grease. Cuman kalau gear, lithium grease tuh lebih nempel daripada black grease. Walaupun black grease juga sebenarnya nempel juga gitu. Nggak terlalu ada masalah yang berarti. Kita pastikan lagi nih plus 2 ya. Setelah sudah masuk semua plus 2 nya, maka kita akan pasang. Slep. Setelah dipasang, kita akan baut dia di bagian atasnya. Ini ada tulisannya, itu adalah M3 kali 12 mm. Nah, kalau jualan tuh emang kayak gitu, suruh coba dulu. Udah keracunan kan masalah harga mau gampang. Oh, beda ya ternyata sama LC kan gitu ntar jawabannya. Salah ngambil. Untung lihat kepalanya yang bulat ya. Lihat AE kenapa jadi pengen AE Om Gun? Lihat AE kenapa jadi pengen AE? Apa banget ya? Yang B84 ya? Semuanya kayak build quality-nya bagus banget sih.
Terus kayak ngerakitnya tuh kita kayak ngerasain, mau ngerasain nggak rasa baru kan keberasa tuh. Iya, perasaan. Rasa apa? Rasa dari plastiknya gitu. Kayak kerasnya tuh kayak apa ya? Komposit ya, bukan plastik. Iya, dia plastik komposit ya. Kalau yang lain plastik. Iya. Ini komposit. Komposit kan dia plastik campur karbon. Campur ya, campur karbon. Makanya 10 masuk. Makanya harganya ngeri. Tapi ya memang gitu sih apa? Ya kayak kita ini kerasnya tuh keras enak gitu. Susah ya jelasinnya ya. Dol ya. Ya gampang dol ya, ya gitu. Ya aku berkali-kali bongkar-bongkar AE itu apa tenang aja gitu. Kayak Mas Malik tuh gerabak kerubuk. Malik AE, Pak Farid. Oh, Pak Farid bukan AE. AE B741 tuh. Oh iya ding, 741. Tapi kemarin AE-nya itu ya itu kan mau beli 1:1. Masalahnya beda itu. kameranya juga dijual sama dia. Oke. On roadnya juga katanya dijual juga ya? Semuanya udah dijual. Semuanya? Oh, pensiun berarti dong kalau jual remote. Ya gitu emang. Hah? Kalau udah yang main rada sepi, Hah? jual. Hah? Nanti pas dia mau main lagi nyari lagi, beli lagi. Oh. Pesawat juga gitu. Tapi nilainya kan jadi ruginya banyak kan? Enggak, malah kalau kelamaan dia jual malah makin turun kan. Oh iya ya. Oke. Seperti biasa. Kita rasakan dengan baik. Sudah. Lalu ikut instruksi apa nih? Setelah ini udah dipasang, instruksinya ini. Brace. Dia produk terakhir ya. Ya baru juga launching. Nah, di bagian atas ini dia suruh pakai pivot ball. Oh, kalau ini pivot ballnya dikasih nih bener. Ini kan baru launching setahun, Om. Wah, ini super fast moving. Oke, ini bautnya yang bawah. Slep. Ini ke sini. M3x12. M3x12. Masuk dari sisi kiri. Ini juga masuk dari sisi kiri. Tapi dia suruh cuma satu dulu ya. Sama seperti yang sebelumnya, dia juga cuma suruh satu.
Oke. Ini sudah, bagian atas sudah, bagian bawahnya kita kencengin. Sudah. One more check, one more check, one more check, one more check, one more check. Oke, mantep banget. Jos gandos ini juga sudah selesai kita di bag yang keempat dengan ini. Jadi sisa spare part ini untuk apa? Ini sisa spare part ini adalah untuk setting. Jadi ini untuk setup. Nanti kita bisa setup dengan alat-alat ini, dengan spare part ini untuk setup. Dan kalau yang bearing itu belum dipakai buat sekarang, nanti kita akan pakainya di tempat yang berbeda gitu ya. Oke, thank you for watching. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanyain, kalau tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu video kali ini, ngerakit tim Associate W84 Carpet Edition. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.